Ini cerita ini saya sampaikan. Saya pengen menyampaikan nanti ending terakhir cerita ini. Susunan, mengatur jadwal, schedule kegiatan kita itu penting. Saya dulu saya atur waktu bekerja, sekolah, belajar, bahkan tadi disampaikan sebelah utara, apel, itu betul. Itu penting. Saya malam minggu, dolan, 9:30 mulai pulang. Sebab apa? Tugas tanggung jawab saya hari Minggu besok itu saya bekerja jam 7 sampai jam 7 malam di atas kereta api. Nek kalau numpak sepur pun jelek, orang tahu bayar. Nek jalur karcis wani karo kondektor. Mboten guru kondektor tok. Saya pengen stasiun mengenai Purwodadi Ndoblok, Jogja, Klaten, Solo, Nganjuk, Madiun, sebut nama aku Bayu. Oh nggih. Entah itu tukang sapu sampai pedagang sampai premannya jenengan aman pun mesti. Kalau bisik niku STM pas loro, pun anak buah. Mboten ben-ben pun anak buah STM pas loro. Anak buah lo yang diganggu teng Solo, diganggu teng Klaten. Mungkin bocah Klaten mriki mesti tak ajar, memet. Oh, nonton itu. Riyen nonton itu. Ini bukan hanya cerita preman, tapi saya ingin katakan kepada adik-adikku yang baru tumbuh ini, jangan bermimpi Anda menjadi preman. Orang nek batin nih, rekoso berarti. Ini salah satu bagian cerita saja. Kehidupan saya itu dulu seperti itu, tapi saya selalu mengatur jadwal schedule kegiatan saya. Dulu itu, saya walaupun kehidupan di stasiun, pada mabuk, pada judi, pada apapun, ini salah satu bagian yang disampaikan Mas Anies tadi. Saya ditawarin minum, jawab saya gimana? Sorry, pangapunten Mas, kalau sesuk sekolah, kalau pamer kian kalau niku sekolah, pangapunten Mas, kalau sesuk sekolah, pun pentolan premannya pun mudah, tapi saya tuh entengan, kon tuku anggur putih, jamannya lah. Modelnya kan nggak pakai anggur putih apa itu loh, bir, wah kok nenek kan ngombe, kalau pangapunten Mas, kalau besok sekolah, kalau pamer ke sekolah, apa Bayu tidak pernah minum, ngincipi, pernah kalau ngombe, seperti itu. Selang waktu kemudian hari itu ada teman-teman dari Semarang itu, preman itu, pentolan itu, memaksa saya minum. Pangapunten Mas, kalau besok sekolah, saya dipaksa itu, sampai sekarang ini orang tidak mau memaksa saya minum. Kira-kira tahun 93 mungkin ya, saya ambil tuh botolnya, karena udah terlalu Pak. Botolnya saya ambil, anggur putih itu saya pulkan kepalanya, pos. Semenjak itu, setelah saya mukul orang itu, preman yang di sini tidak bantu dia, malah mukuli dia karena dia tahu saya itu disuruh apapun saya mau. Tapi kalau minum memang satu alasan seperti itu. Sampai sekarang saya tidak pernah dipaksa orang untuk minum. Ini salah satu bagian kita mengatur waktu kita, mensiasati kegiatan kita, walaupun tempat kita dimanapun kita berada, tidak jadi masalah. Nah setelah berjalannya waktu, saya di SMP Penerbangan Solo, ya biasa. Tetapi permasalahannya waktu sekolah di SMP Penerbangan Solo, jam saya habis, sehingga sekolah saya itu sampai akhir jam 4, saya kegiatan kerja saya malam. Jam 6 tuh naik gaya baru malam sampai Klaten, nanti sampai Klaten buka buku itu 1 jam 15 menit, tutup lagi, tidur di alas koran itu, terus nanti jam 12 dari Klaten sampai sini jam setengah 2. Itu setiap hari, kecuali malam minggu juga. Saya kalau malam minggu saya luangkan waktu saya untuk bermain. Kalau malam minggu, jadi Sabtu itu pulang sekolah langsung ke stasiun, dapat sedapatnya buat makan, nanti saya main. Tapi setengah 10 tetap saya harus pulang karena kegiatan saya hari Minggu itu tugas saya adalah bekerja dari pagi sampai jam 7 malam. Seperti itu. Ini yang saya sampaikan, waktu yang kita atur itu sedemikian hingga disiplin saya. Tidak ada yang instan. Tapi apa sekarang hasilnya?
saya memetik buah yang saya lakukan tadi. Saya sekarang mau makan apapun bisa, mau naik apapun bisa, mau bikin apapun bisa. Seperti itu. Berjalannya waktu, lulus sekolah, nikah. Anak saya sekarang 3, yang satu sudah nikah, ikut jejak saya 19 tahun nikah. Dan yang belum siap jangan tiru-tiru, nanti belum siap Anda tiru-tiru nanti jadi kacau. 19 tahun nikah, sekarang umurnya 40, anak saya 3, cucu 1. Apakah sekarang bayi itu sudah termasuk berhasil? Belum, karena anak saya belum ada yang mengalahkan saya. Menurut pendapat saya, orang sukses itu tidak hanya diukur dari harta benda yang kita miliki, tapi orang sukses itu dimanapun orang itu berada, orang itu punya anak keturunan dan anak keturunan bisa mengalahkan kedua orang tuanya, itu baru sukses menurut saya. Seperti itu. Lanjut tadi, setelah berjalannya waktu, anak saya 2 saya masih ngasong, Bapak Ibu, saudara-saudara, masih ngasong. Berjalannya waktu, sehingga saya dapat modal sedikit-sedikit dari berminggu babat, beralih ke topik kulit. Ke topik kulit ini saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Berminggu babat itu dulu paling saya dapat untung sehari 20-25 itu udah bagus, udah luar biasa. Kak, istri saya 7.000, 3.500 buat masak, 3.500 buat bayar arisan sepeda motor waktu itu. Kalau dapat 25.000 saya masih dapat menyelipkan di dompet saya. Dan berjalannya waktu, saya itu ketiduran di Madiun. Karena kalau sampai Madiun ngasong itu harus berhenti ke Arab, sembunyi, kalau enggak dipegang sama Polsus. Suatu ketika satu capek, tidak bangun sudah di timur Jombang sana. Tetapi dengan perjalanan itu, saya juga kayak seolah-olah mendapatkan wahyu saat itu. Bangun itu teratap setelah harusnya wilayah 1 sampai Nganjuk. Bangun udah sampai Jombang, bangun itu ada yang jualan topi. Jual topi itu luar biasa, laris banget. Betul, topi laris banget ya. Makanya, cak. Abangnya dari mana? Ini cerita dulu ya. Gak apa ya. Nanti biar Anda punya motivasi di kemudian pertemuan berikutnya, kalau saya masih ada waktu, nanti baru ke hal-hal yang teknis. Terus dari Penanteng, Pogori, mungkin bisa ke terminal. Saya turun langsung naik angkot ke terminal, banyak di terminal, temu tempat itu. Maaf kalau kita laki-laki biasanya yang sudah seumur dengan saya, apalagi di atasnya, so, kalau punya duit saya dulu bisa sempitkan di dompet, saya selip-selipkan simpenan sisa pemberian saya berikan dari istri saya, sisa dari 7.000 saya selipkan. Nah, saat itu uang saya yang ada ini saya belikan topi, dapat 3 kodi. Satu kodi itu harganya 45.000, karena satu biji itu 2.250 per biji. Saya dapat 3 kodi. Saya ke stasiun kereta api, ikut kereta api. Saya tidak bergerak dari Mojokerto sampai Nganjuk karena bukan wilayah saya. Kalau saya jualan dari Mojokerto sampai Nganjuk, pasti saya dipukulin sama teman saya dari sana. Setelah sampai Nganjuk, saya baru buka. Belum saya bungkus. Perjalanan dari Mojokerto sampai Nganjuk, saya tuh berpikir, piye caranya nawake topi ku dagangan sing anyar iki mau. Itu betul. Sehingga ketemulah kata-kata yang sangat manis dan menjadi rezeki yang luar biasa. Akhirnya kata-kata itu ketemu begini, topi kulit, pilih warna, pilih merah, jual murah, 6.000 rupiah, pegang gak bayar, bapak baru bayar, semua itu. Ada 12 gerbong itu saya terjang semuanya. Saya kasih 2 tapi itu. Satu gerbong itu saya rampungnya betul. Topi kulit sini 2, pilih warna pilih merek sini 2, diobrol murah
Rp6.000 pegang nggak bayar, berapa bulan baru bayar. Ini sampai habis gerbang. Ada yang nawar 5.000. Siapa saya? Pak, harga pas. Mabuk, harga pas. Nah, setelah saya ambil lagi, tadi yang nawar itu kursi nomor berapa ya? Kan sudah saya ambil semuanya, pindah gerbang yang lain. Setelah 12 gerbang itu habis, kembali lagi ke depan, mana yang nawar tadi? Kasihkan. Sampai Madiun, belum sampai Madiun tapi saya sudah habis. Jadi saya tuh caruban, lepas caruban itu sudah habis. Dari Madiun, saya ke belakang sendiri, turun, lompat pagar. Sebab kalau di stasiun dipegang sama konsul saya. Lompat pagar, naik bus lagi, kembali ke Mojokerto lagi. Sampai Mojokerto saya belikan semua lagi. Saya sampai rumah jam 11 malam. Istri saya itu sudah duduk di depan pintu gini. Ya, di depan pintu gini. Istri saya sekarang masih hidup. Bisa ditanya. Namanya perempuan, padahal dia masak pagi itu hanya untuk saya. Anak saya masih kecil satu. Hanya untuk saya masak dia itu. Saya itu bapak ibu semua. Apa yang dikatakan Mas Anies termasuk 4 disiplin sukses, benar. Saya itu tidak pernah jajan. Saya itu betul-betul hati-hati betul pegang duit. Sampai rumah jam 11 malam istri saya, ya anak laki mulih, wah cangkeme boyo, cangkeme matang metu kabeh. Wah. Ojo bengok-bengok, saya tak cerita. Aku nek bengi iki keturun kebablasan. Lah bareng kebablasan, terus aku nemu dagangan apik banget. Terus aku celenganku sing tak lempetke ning dompet kuwi sing tak omongke kuwi tak tukok. Payu tak dol aku balik meneh teko Madiun balik nang Mojokerto tak pulak meneh iki lho dagangan. Bagi iki sedina iku mah 600.000. Mang bayang itu. Biasa dodol berminggu niku sedina untuk selawe pun peng-pengan. Reaksine pripun? Saking senenge ngambungi pipi kiwa, pipi temen kula nganti kemeng kok. Oh. Niku tenan ya. Niku tenanan bojo kula tesik kan iso kecaman. Nah, perempuan maamut cepake langsung turu. Sesuk pun makan gerandal mulai 12 jam 3 muka seput 12 mau cepet pulaan mulai 3 bulan saya bisa beli tanah di Mojogang 8 itu. Seharga 11 juta 3 bulan saya bisa beli tanah ayam pemerintah terus sebab apa? Pulau pun buatan kontrak mulai. Waktu itu saya sudah punya rumah di Keranda itu, sekarang masih mau dibongkar pun saya tidak boleh. Saya kontrak rumah mau ambruk, kedua kontrak rumah tembok, ketiga bikin rumah di atas tanah kereta api di pinggir pabrik itu, pinggir rel itu, Kulon Stasiun 3 meter, menggurni itu 7 meter. Saat itu pesik pemain, tinggal nilai kulon, adik ibu kulon pesik pemerintah. Setelah 3 bulan saya bisa beli tanah itu, luar biasa, semakin semangat. Ini saya ingin katakan dulu yang disampaikan Mas Anies ini tadi, bahwa pembagian pendapatan hasil kita setiap hari itu memang penting, harus kita potong. Bahkan ada 4 sifat atau faktor yang bisa mendorong orang bisa sukses. Itu yang pertama, pembagian hasil rezeki itu kita bagi 4 juga. Yang seperempat buat makan, seperempat tambah modal sing pun dikesake kula panjenengan nopo mun hasilnya dino yang 1000 ya berarti 250. Yen 100.000 berarti 20. Sing dipangan ya 20 niku tok. Sing ditambah modal bedino nek wis 20. Sing seperempat antisipasi hidup kita kalau kita sakit, kalau kita tidak bisa bekerja, berobat, mangan ya kita mau makan setiap hari udah siap. Yang seberapa nabung kok ilmu itu kok ngerti Mas Bang. Kulo niku pun biasa kepepet. Kulo critani melu. Anak kulo loro niku sing sakniki pun di anak. Loro niku
sesasi sopeng telu nek betul pintu ini. Pintu mungkin. Kan ini Pak Widi waktu itu periksa itu masih berapa ya? 15.000 atau 7.000. Sesasi loro pintu itu pun konger loh. Utang kanca kula mboten sing kei. Sebab napa? Tatapan sosial kula, kenal kula, kanca kula padha rekosane kaya kula. Apa kuwi masyarakate asongan. Ngutang kiwa yo ora di. Silai ngutang tangan yo ora silai berikut dhewe kula. Niku tenanan. Akhirnya saya dapat ilmu itu tadi. Besok nek ora kepepet yo untuk ilmu. Sehingga sampai sekarang pun ilmu itu kita pakai. Bahkan dari sekarang, dulu saya masih ngasong sampai merangkak menjadi pegawai kereta api 3 tahun, merangkak menjadi pegawai pedagang kaki 5. Terus istri saya jual di pasar ayam mulai dari 10-15 sampai sekarang hampir 1 ton setiap hari. Saya dari tidak punya kios 1, kios 2, kios 3, kios 4 sampai 35 kios, 36 kios. Ya ilmu tadi. Saya tidak akan pernah makan lebih dari seperempat hasil saya setiap hari. Itu rumus. Seperempat pangan, seperempat tambah modal, seperempat antisipasi urip, seperempat nabung. Tempo 3 bulan, 6 bulan, setahun tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan. Uang itu kita buat usaha baru. Pulau di sini misalnya dodol. Terus kita lakoni. Kita hormati pekerjaan yang kita miliki. Seperti itu, saudara-saudara. Akhirnya ending kita dapatnya pengalaman. Setelah kita punya modal, buka usaha wiko bapak, berwiko bapak mengaku, dapat topik kulit, berwiko bapak mengaku topik kulit, mengaku saja dipakai kereta api. Jadi pakai kereta api saya jual kaset VCD, bahkan pernah menjadi raja kaset VCD, hampir 80 Jawa yang ambil saya. Belum mati semuanya saya buka alat tulis. Sekarang juga tidak kalah dengan alat tulis yang lain. Kita seperti Timor Leste, Irian Jaya, Kupang, NTB, Pembali, Awal Mandiri. Seperti belum mati kita buka sembako, kita buka organisasi. Dasar masalahnya dari mana? Kita selalu berkreasi. Kalau kita seperti ini, karena pengalaman kita di dunia usaha, dunia dagang menjadi referensi kita. Referensi apa? Rekayasa masa depan. Rekayasa masa depan. Ini yang saya lakukan. Dasarnya, kalau seperti itu berarti kita takut kehilangan pekerjaan. Orang yang takut kehilangan pekerjaan, maka akan bertambah rasa semangat dan semuanya. Kalau di sini, nek berbuku masalah pun entek ngono piye. Aku mesti dodol apa. Sehingga sini selalu berkreasi. Berontak untuk topik, untuk babat. Babat pelaku untuk topik kulit. Aku selalu berkreasi. Problem itu dia anak buah walu. Topik kulit, babat dia anak buah apa. Aku saya tidak pernah mengandalkan anak buah saya. Saya selalu mengandalkan tenaga pola pikir saya. Itu sih. Ini saya selingi lagi sedikit. Saya punya teman saya itu anaknya pakai KPR. Tetangganya itu teman-teman saya semuanya, bos promosi semuanya. Dia tuh melihat teman tetangganya itu, dia tuh iri, pengen, jadi bagus, tetapi tidak didasari, dilandasi dengan pengalaman. Pengennya itu sawah, dia pengen langsung jadi bos. Akhirnya apa yang terjadi? Dijualkan sawah sama bapaknya. Dia langsung tengkulak barang seperti tetangganya itu, pindah ke Kalimantan, Samarinda. Setelah sampai Kalimantan, dia itu ikut jualan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak lama, 3 bulan habis. Kenapa teman? Karena dia miskin pengalaman. Dengan dia miskin pengalaman, sehingga dia mudah dibohongi, mudah dicuri, mudah diambil oleh anak buah tersebut. Ini loh
keinginan itu kalau tidak dilandasi dengan rasa semangat dan kemauan yang tinggi, maka hasilnya juga nol. Keinginannya ada, tapi kemauannya itu yang salah, pengen langsung jadi bos. Menurut saya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, sukses di bidang apapun itu lebih baik Anda kalau merangkak dari bawah. Ini paling kuat. Mempresentasikannya pun juga kuat, karena dasarnya pengalaman, menjiwai. Ini penting. Tapi kebanyakan orang itu pengennya itu sukses secara instan. Sukses secara instan. Ini yang membuat rancu, membuat miskin, membuat orang itu malas untuk menjadi pelaku usaha. Padahal menurut saya yang paling nyaman menjadi pelaku usaha. Saya baru 6 bulan mencoba buka properti, ngapleng tanah itu. Ya lumayan. Itu tanah beli 550, saya kapleng jadi 7, satu saya jual 125. Kalau laku semuanya itu 875. Itu belum plus pinggir-pinggir. Plus pinggir depan itu kalau kita jual kita dapat tambahan 40 juta. Plus pinggir paling belakang karena luasnya tanah paling luas kita jual kita dapat tambahan 10 juta. Kalau tambahan depan sama belakang itu kita buat biaya untuk ngapleng, kita masih sudah untung 550. Plus tanah itu kita beli berapa tahun? 2 tahun misalnya. 2 tahun itu bunga bank berapa? 1% misalnya 550, berarti 5.500 kali 24 berapa? Kita hitung. Kalau 875 dipotong 550 masih 300 berapa? 25 apa? 325 dipotong bunga bank selama 2 tahun masih kosong kita 200. Ini kecil-kecilan saja. Mudah kan? Tapi kita melihatnya tidak boleh semudah. Proses kita mulailah dari ini. Anda untuk menjadi pola pikir pelaku usaha yang benar. Ini saudara-saudara. Resiko yang paling besar kita menjadi pelaku usaha ini, kebanyakan kita itu terbuai dengan keinginan kita yang salah kaprah. Contoh, kita belum waktunya makan nasi beras, kita belum dapat sudah makan. Padahal kita belum waktunya kita makan nasi beras, kita belum waktunya kita naik sepeda motor, kita sudah cari pinjaman, utang sana utang sini, cari beli motor. Kita belum waktunya kita bikin rumah, kita sudah bikin rumah. Kita belum waktunya kita itu bertamasa, beli mobil, kita sudah bertamasa dan beli mobil. Ini yang membuat rapuh kita menjadi pelaku usaha. Dan di sini kita kan, saya senang. Saya dulu pernah di depan konco-konco ini punya mungkin mau sepur kan, wes langsung ke Marok ngopi makan. Kalau beripat kau tak tutupin Bapak Ibu. Kalau nyeliweng wes dan boleh gon orang, boleh gon turu, tidur di ngajuk sana. Saya di mana-mana bisa tidur kok. Tidur, nanti jam 5:30 bangun, habis ke buyur, jam 6 sepuluh Pasundan lewat masuk ngajuk, naik sampai lagi 7:30, turun sampai rumah sudah disiapkan sama salaman sama istri saya. Yang cangkem keluar mulai doblok, saat ini tujuh proses dereng turu, kok sakit sama setengah gitu. Kalau kita mau makan, jajan, anak istri kita ajak balik waktu itu makan mie ayam sama bakso sudah luar biasa. Yang kita lakukan, yang saya lakukan sekarang ini menuai hasil. Kita sekarang ini mau makan apapun, kita siap. Sudah gitu Bapak Ibu, saudara semuanya. Nanti di kemudian hari mungkin nanti bisa tentang pertanyaan.
Piye to jane? Nyambut gawe iki Mas. Saya yakin jenengan banyak yang sudah kerja. Anda jangan terbuai dengan pinjaman, baik itu dari keluarga ataupun dari bank. Jangan terbuai. Usahakan kekuatan Anda sendiri yang Anda pakai tolak ukur. Toh kalau Anda itu diwajibkan memang harus pinjam, Anda harus menghitung dulu berapa pendapatan Anda setiap hari. Kalau pendapatan Anda sehari 50.000, Anda boleh ngutangnya hanya berarti kisaran setoran satu bulan 300.000. Kalau sehari pendapatan Anda 50.000, itu asal Anda akan terjerumus di dalam dunia utang-utang gitu. Tapi saya ingin menekankan kalau Anda pengen sukses, belajarlah semua. Apa tujuan Anda? Apa yang Anda inginkan menjadi pelaku usaha di kemudian hari nanti? Contoh misalnya kalau Anda ingin menjadi pengusaha di bidang properti atau swalayan atau apapun, lebih baik menurut saya itulah naluri Anda, masuklah ke dunia itu, belajarlah. Contohnya pengen punya toko, pengen punya semua aja, masuk di situ jadi pelayan tidak apa-apa, tidak apa-apa jadi pelayan. Tetapi pelayan yang sungguh-sungguh, pelayan itu butuh proses. Minimal Anda 5 tahun akan menguasai. Satu, Anda akan bisa bertatap sosial dengan siapapun, entah itu dengan konsumen, entah itu dengan distributor, pelaku usaha, dengan siapapun itu akan selalu berobrol sosial dengan Anda. Yang kedua, Anda tahu barang yang dijual oleh majikan Anda itu dari mana asal muasal, bagaimana caranya mendapatkannya, itu akan tahu. Dipelajari betul. Yang ketiga, Anda akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, khususnya konsumen ataupun distributor yang masuk. Contoh misalnya, Mas Anies kerja di swalayan A karena pengen mempunyai swalayan. Di situ pembeli tahu itu Mas Anies. Distributor di situ tahu, Mas Anies ini dulu ikut swalayan itu loh. Pasti. Ini termasuk salah satu bagian menanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Ini yang sebetulnya tatapan sosial yang sungguh-sungguh yang seperti ini. Tetapi kebanyakan orang tidak mau seperti itu. Maunya yang di depan tadi, yang instan tadi. Juragan kebagian tadi. Pengen diarani juragan, pengen diarani bos. Pengen. Oleh karena itu banyaklah pelaku usaha yang gagal, yang ambruk, yang tidak sesuai dengan angan-angan. Seperti itu. Kalau saya yakin, percaya dengan apa yang saya lakukan. Ada pergerakan ginseng, ada pergerakan kembang, ada pergerakan, saya tidak pernah mau ikut. Saya percaya dengan pekerjaan saya sendiri. Sedikit-sedikit tapi pasti. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau yang saya lakukan tadi pasti aman. Kalau ada pertanyaan, apa modal utama?